Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in wal musyahidin al-kiram, para pemirsa yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Jumat sore ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaidul Manthurah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu subjudul Khuturatul Qanawatil Fadaiyah, yaitu bahayanya dan dampak buruknya parabola. Ya. Dan parabola yang kami maksud di sini adalah, yakni maksudnya satu alat komunikasi yang bisa menangkap berbagai macam channel atau saluran televisi di seluruh dunia secara internasional tanpa ada penyaringan konten-konten ataupun isi dari acara atau siaran pada televisi tersebut, pada channel-channel televisi tersebut. Yang jelas ini adalah sangat negatif dan buruk dampaknya bagi terkhusus yakni para pemuda dan anak-anak kaum muslimin. Sebelumnya Syekh Abdul Razak membawakan satu tamhid atau yakni pengantar bahwa tanggung jawab terkhusus orang tua terhadap anak-anaknya dan terkhusus anak-anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa, yang sudah pemuda atau pemudi, ini tanggung jawabnya besar, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban untuk mendidik dan membimbing mereka dengan cara yang islami adalah juga besar. Mereka, anak-anak kita ini adalah amanat pada pundak-pundak kita, orang tua, yang setiap kita pasti akan ditanya pertanggungjawaban ini di depan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan orang tua dan keluarga kalian dari api neraka. Yang api neraka ini bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Yang di atas neraka ini ada para malaikat penjaga yang keras dan kuat dan bengis, galak begitu ya. Namun para malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah menentang dan bermaksiat terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita, terkhusus orang tua, untuk menjaga diri dari api neraka dan juga keluarganya dari api neraka. Dan juga hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap atau semua kalian itu adalah pemimpin dan semua kalian adalah akan diminta, akan ditanya tentang
ya bawahan atau rakyat ya yang dipimpinnya, ya akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam, ya jelas pemimpin yang besar adalah yakni pemimpin, dan dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang juga adalah pemimpin pada keluarganya, seorang laki-laki, maksudnya suami atau ayah, ini pemimpin ya atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Bahkan wanita juga, seorang istri, seorang ibu adalah juga pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya karena dia tanggung jawabnya adalah mengurus anak-anaknya di rumah ketika suaminya keluar mencari nafkah. Bahkan wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Khadim, yaitu pelayan, ya adalah bertanggung jawab pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, seseorang juga apabila dia telah memiliki yakni orang tua yang tidak bisa mengurus hartanya, dia akan ditanya tentang bagaimana orang tua yang dipimpinnya itu. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi intinya kata Nabi SAW, setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, ya. Jadi tahapan-tahapan kepemimpinan itu ya berjenjang-jenjang dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yaitu di rumah, ya bahkan seorang ibu, seorang wanita juga ditanya tentang tanggung jawabnya. Masing-masing memiliki amanah yang harus dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga hadis berikutnya dalam Sunan An-Nasa'i, dalam As-Sunanul Kubra, dan dalam Sahih Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami', dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in 'amma star'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai ya pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Artinya akan meminta pertanggungjawaban. Ahafidhu dzalika am dhayya? Apakah dia menjaga betul-betul kepemimpinannya ataukah dia menyia-nyiakannya? Hatta yas'ala ar-rajula ala ahli baitihi. Bahkan Allah pun akan bertanya kepada seseorang laki-laki tentang keluarga yang dipimpinnya itu. Ya, dan kepemimpinan ini berat sampai-sampai juga Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Ya, tidaklah seorang hamba Allah berikan yakni kepemimpinan untuk memimpin rakyatnya, lalu dia mati di hari kematiannya dalam keadaan menipu rakyatnya, artinya tidak bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya untuk rakyatnya ini, maka melainkan kata Nabi SAW, Allah haramkan baginya surga. Ini berat, kepemimpinan itu berat. Dan kaitannya dengan yang kita bahas ya tentang bahaya dan dampak buruknya parabola. Ya, di sini kita masalahnya hidup di akhir zaman ini banyak sekali keburukan-keburukan, ya fitnah-fitnah, ya yang dengan banyaknya yakni syurur, keburukan dan fitnah-fitnah ini, ya sehingga dirasakan maksiat-maksiat ini ya mulai dianggap remeh dan yakni ringan. Karena sebagaimana disebutkan, al-ma'asi yuraqqiqu ba'daha ba'dan, maksiat itu mempermudah atau membuat yang lain menjadi ringan dan enteng.
ya, sebagian atas sebagian yang lainnya. Ya. Dan ini adalah misdaq, bukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Umat ini, umat Islam ini ya dijadikan keselamatan dan kebaikannya itu di awalnya. Makanya kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam umat Islam baik. Ya. Memang dimulai dari keterasingan, kemudian ya kuat dan menjadi baik ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa tabi'in, di zaman sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, para imam besar umat Islam bermunculan di masa salaf terdahulu. Dan akan ditimpa umat ini dengan berbagai macam bala, musibah dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, yang kalian belum pernah mendapatkannya ya sebelum ini. Wataji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dan. Lalu kata Nabi SAW, dan fitnah berdatangan sehingga sebagiannya membuat tipis dan membuat enteng atau membuat ringan yang lain. Artinya fitnah yang ini akhirnya dianggap biasa. Ya, sampai-sampai kata Nabi, wataji'ul fitnatu fayaqulul mu'min. Ketika datang fitnah, seorang yang mukmin berkata, hadhihi muhlikati thumma tankashif. Ini adalah kebinasaanku, ini adalah yang membinasakan aku. Kemudian ya fitnah tersebut diangkat kembali, wataji'ul fitnatu fayaqul mu'min hadhihi. Ya berdatangan silih berganti fitnah, kemudian seorang mukmin tadi mengatakan ini fitnah ya. Sampai akhirnya dirasakan biasa saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka hendaknya dia berusaha agar ketika kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya tetap istiqomah, berpegang teguh ya kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan syariat Islam yang benar dan tidak terpengaruh dengan fitnah. Dan di zaman ini ya makar dan tipu daya dan tipu muslihat musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh agama Islam ini dan musuh-musuh kaum mukminin ya, maka mereka semakin besar tentunya ya. Dan tentu yang mereka tuju dan mereka arah adalah yakni negeri yang di situ banyak kaum musliminnya. Karena memang musuh-musuh Islam tidak berhenti begitu saja. Sebagaimana syaitan dan iblis terus menggoda manusia sampai akhirnya manusia-manusia itu menjadi para pengikutnya. Ya. Merekrutnya terus sampai menjadi sama-sama menjadi penghuni neraka jahanam waliyadzubillah. Ya. Jadi musuh Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha kepadamu wahai Muhammad dan tentunya semua pengikutmu, tidak akan ridha orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara sampai kamu mengikuti agama mereka. Ya. Jadi permusuhan ini abadi sampai kiamat. Dan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin terus ya menyerang, membuat fitnah kepada kaum muslimin, terkhusus kepada generasi mudanya. Ingin merusak agama mereka, ingin ya melemahkan keimanan mereka, ingin menghancurkan akhlak kaum muslimin dan budi pekerti mereka, dan menyebarkan yakni keburukan-keburukan, maksiat-maksiat yang membuat rendah para pelakunya. Dan akhirnya ya tujuan akhirnya adalah mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Mereka dahulu
tidak mampu untuk mencapai ya kepada para pemuda Islam, untuk merusak pemikiran para pemuda Islam, ya, untuk merusak mereka dengan apa-apa yang mereka miliki dari kerusakan-kerusakan, ya, karena memang secara fisik, ya, ini kaum muslimin alhamdulillah di masa lalu itu memiliki kekuatan. Namun dengan cara seperti yang sekarang ini sangat mudah apa-apanya, ya, yakni seperti fasilitas-fasilitas atau alat-alat elektronik yang begitu memudahkan, ya, bahkan sekarang gadget juga sangat-sangat mudah, bahkan anak kecil pun memiliki gadget, ya, smartphone dan yang sejenisnya. Semua aplikasi bisa di-download dan bisa dipasang di situ. Jadi semua keburukan semakin terbuka, ya, semuanya mudah sekali, yakni musuh-musuh Islam merusak kaum muslimin dari berbagai macam sisinya tadi, akidahnya, akhlaknya, budi pekertinya, ya, kemudian juga keimanannya. Ya, sungguh mereka saat ini musuh-musuh Islam, yakni mampu dengan mudah memasukkan racun-racun, ya, ajaran mereka yang merusak kaum muslimin melalui cara yang tidak dirasakan oleh mayoritas kaum muslimin, ya, melalui alat tersebut, ya, al-fadaiyah dalam bahasa Arabnya, atau ad-dush, yaitu parabola. Itu satu alat yang semua channel televisi seluruh dunia internasional bisa ditangkap, bisa dilihat dan di layar televisi, dari channel yang yakni mungkin mereka anggap biasa saja sampai channel yang betul-betul merusak, ya, mengandung pornografi dan seterusnya, yakni bisa dilihat di situ, ya. Lihat di sini, ya, bahwa kaum muslimin tidak merasakan bahwasannya mereka sedang, tidak perlu perang, tidak perlu musuh-musuh Islam di situ mengangkat senjata atau membuat pengeboman atau pasukan untuk melemahkan orang-orang Islam. Tidak perlu, cukup lemahkan generasi kaum muslimin, terkhusus generasi mudanya, dengan acara-acara seperti itu, dengan televisi-televisi yang merusak seperti itu, ya, terkhusus bagi yakni generasi mudanya yang laki-laki ataupun perempuan, ya. Di situ banyak, ya, acara-acara televisi-televisi yang tidak bermoral sama sekali, ya, mengajarkan keburukan-keburukan, ya, mengajarkan akidah-akidah yang sesat, acara-acara yang merusak akidah, ya. Anak-anak kaum muslimin jadi takut terhadap yang namanya jin atau setan atau hantu atau yang sejenisnya. Ini salah satu acara saja dari sekian banyak acara yang merusak kaum muslimin, ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di sini, walil asaf, dan yang amat disayangkan juga sekarang, bal wa mimma yamla'ul qalba huznan wa kamadan, dan yang membuat hati kita ini semakin sedih dan semakin miris adalah an asbaha fi abnail muslimina wa banatihim, yaitu mayoritas sekarang anak-anak kaum muslimin yang laki-laki dan perempuan itu kalau sudah melihat televisi bisa dikatakan, ya, 24 jam barangkali di depan televisi kuat, ya, sementara untuk sholat di masjid hanya beberapa menit saja, membaca Al-Quran hanya beberapa menit saja tidak sanggup, ya. Man yajlisu amama hadhihi syashat, kata beliau, ya, kuat duduk di depan monitor televisi berjam-jam, al-mudammirah, yang ini sangat merusak, sa'atin tiwal wa awqatin kuthar yusghi bisam'ihi ila haula, ya, mereka melihat dengan matanya dan mendengarkan dengan telinganya, masuk semua, yakni acara-acara yang ada di televisi tersebut, dan melihat dengan matanya apa yang dipaparkan, apa yang diperlihatkan di televisi tersebut, ya. Sementara anak-anak kecil, anak-anak muda sangat mudah menyerap apa yang disampaikan,
Ya, ditambah lagi kata Syekh, wa ma'a marril ayam tatasallalu al-afkar al-khabithah, terus akhirnya hari demi hari terakumulasi berbagai macam pemikiran-pemikiran buruk, ya, makin tertanam yakni akidah-akidah yang merusak, yang menghancurkan akal dan pemikiran kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan itu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kamu berbuat lunak, ya, menerima apa yang mereka inginkan, akhirnya mereka pun berbuat lunak kepada kamu. Waddu law, di dalam surat An-Nisa, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka musuh-musuh Islam menginginkan supaya kalian kufur sebagaimana mereka kufur, fatakununa sawa, sehingga kalian sama saja dengan mereka. Dalam surat An-Nisa ayat 89. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 109, ya wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sungguh berkeinginan orang-orang ahlul kitab itu, kebanyakan mereka, agar mereka bisa membuat kalian kembali murtad setelah kalian beriman. Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad, ya, terhadap kaum muslimin. Dalam surat Ali Imran ayat 69, yakni waddat ta'ifatun min ahlil kitab law yudillunakum. Ya, sebagian ahlul kitab menginginkan sekali mereka bisa menyesatkan kalian. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak kembali menjelaskan, ya, bahwa sesungguhnya orang yang memperhatikan madarat dan buruknya dampak yang dihasilkan dari adanya parabola seperti ini, ya, ini sungguh sangat-sangat banyak sekali, tidak terhitung dan tidak terbilang. Madarat apa saja? Kata beliau, adrarun aqaidiyah, madarat-madarat yang menimpa akidah. Wa adrarun istima'iyah, madarat yang menimpa kehidupan bermasyarakat, sosial. Wa adrarun akhlaqiyah, madarat yang menimpa akhlak. Wa adrarun fikriyatun wa nafsiyah, madarat yang menimpa pemikiran dan juga kejiwaan. Ya. Nah, kemudian beliau memberikan penjelasan dan contoh seperti misalkan madarat akidah, ya, kaum muslimin jadi mulai pada ragu, ya, terhadap agamanya. Apakah memang Islam seperti ini? Apakah memang ada nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus, dan seterusnya. Mulai tashkik, keraguan-raguan timbul pada hati sebagian kaum muslimin. Ya, mulai juga hilangnya akidah al-wala dan bara, yaitu loyalitas dan berlepas diri. Yang tadinya kaum muslimin itu benci terhadap orang-orang kufur dan akidah mereka dan perayaan-perayaan hari-hari besar mereka, sekarang, ya, mulai biasa-biasa saja, bahkan ada yang membela, bahkan dengan dalih toleransi. Ya, ini akidah rusak, hilang, lemah. Bahkan sekarang, ya, ada sebagian kaum muslimin yang membela orang-orang non-muslim dalam perayaan-perayaan hari-hari besar mereka, menjaga tempat-tempat peribadatan mereka. Coba. Dan ini amat disayangkan, justru yang menjaganya adalah ormas Islam. Ya. Ini bagaimana ini? Ya. Dari arah yang tidak mereka merasakannya, rusak akidah mereka. Akidah wala dan bara hilang. Ya, mereka lebih mencintai musuh-musuh mereka ketimbang mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai kaum muslimin. Bahkan di antara kaum muslimin, sadar ataupun tidak, mereka melakukan pembelaan terhadap non-muslim, sementara mereka menyakiti kaum muslimin itu sendiri dengan cara membubarkan kajian-kajian Islam. Ini bagaimana? Ya, mereka
sadar ataupun tidak, ya, terusakkan dengan salah satu wasilah dan fasilitas yang mereka miliki, ya, seperti itu. Ditambah lagi ada jelas-jelas yakni propaganda bahwa kita boleh-boleh saja mengikuti kebiasaan orang-orang kufar, orang-orang Nasara ataupun yang lain-lainnya dalam sebagian perayaan mereka, akidah mereka dan seterusnya, ya. Adapun seperti misalkan yang merusak akhlak dan juga kehidupan bermasyarakat, ya, semakin rusak sekarang, ya. Banyak sekali sekarang kan di masyarakat, ya, curanmor, pencurian motor, penipuan, ya, kemudian juga pembunuhan. Ini akibat dari apa? Akibat dari film-film yang terus-menerus ditonton setiap hari yang mengandung kekerasan, mengandung cerita-cerita kriminalitas, ya, pembunuhan, perampokan, pencurian, ya, atau pembuatan semacam kelompok khusus, gangster atau yang sejenisnya, mafia, dan ini pengajaran secara tidak langsung mengajarkan bahwasanya kaum muslimin hendaknya melakukan hal-hal seperti yang tadi disebutkan itu. Ada juga pengajaran pencurian, ya, bagaimana mahirnya seorang pencuri dalam film tersebut, ya, melakukan tindak pencurian atau pencopetan ataupun pemalsuan, ya. Demikian pula di dalam acara-acara seperti itu, film-film tersebut juga tidak syak lagi kaum wanitanya terbuka, bahkan telanjang, ya, atau ada kemiripan antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat, campur baur atau tasyabbuh, menyerupai yang laki-laki menyerupai perempuan, yang perempuan menyerupai laki-laki, ya. Juga di situ ada ajakan untuk mengadakan hubungan pacaran ataupun bahkan kerusakan seksual, ya, seperti LGBT. Semuanya itu ada di film-film ataupun di acara-acara yang diimpor dari luar negeri, ya, dari negara-negara kufar, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, ya. Terus dipaparkan atau diperlihatkan aflamul unf, yaitu film-film kekerasan, diperlihatkan darah di situ, ya, rasos, peluru-peluru, wal asliha, senjata-senjata, al jarimah, tindakan-tindakan kekerasan dan kekejian, ya. Ditambah lagi karena asyik melihat tontonan seperti ini, tidak sedikit kaum muslimin yang akhirnya meninggalkan kewajiban mereka. Berupa apa? Kalau yang laki-lakinya akhirnya tidak ke masjid, ya, tidak sholat jamaah, walaupun pertama kalinya masih sholat di rumah barangkali, lama-lama tidak jamaah, tidak di rumah juga, ya. Nah, inilah kata Syekh Abdul Razak, ya, hadza ba'du ma yaqumu bihi haula, ini sebagian yang mereka lakukan musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Famal wajibu alaina tijaha dzalika kullih, lalu kita hendaknya coba tanyakan pada diri kita masing-masing, kata Syekh, kewajiban apa yang hendaknya kita lakukan kalau sudah begini? Ayaliqu bil muslimi an yusghi likaidihim wa yarkanu li syarrihim wa yastami'u li batilihim, apakah layak bagi seorang muslim, ya, mengikuti tipu daya mereka, ya, ikut tunduk terhadap yakni rencana-rencana buruk mereka. Ayaliqu bil muslimi an yarda li nafsihi wa abnaihi al julus li musyahadati ma yanshuru haula, apakah apakah layak bagi seorang muslim ridha untuk dirinya dan anak-anaknya dan keluarganya sama-sama nonton di situ keburukan-keburukan mereka, ya. Ayaliqu bil muslimi an yarda li nafsihi bid daniyah wa li ahlihi wa baitihi bil khizi wal ari wal raziyah, ridhakah seorang muslim jika keburukan-keburukan tersebut, kehinaan-kehinaan tersebut masuk ke dalam dirinya dan rumah tangganya, ya. Nggak perlu lewat pintu, ya, nggak perlu lewat, ya, perbatasan negara ataupun lewat bandara musuh-musuh Islam masuk ke negeri Islam, tapi lewat udara langsung, ya, komunikasi dan bahkan langsung dilihat masuk ke dalam rumahnya, ya.
Dan ini adalah jelas keburukan ya yang sangat nampak yang wajib kita hindari. Ingat selalu firman Allah tadi di awal, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Ya, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Melindungi diri kita, melindungi anak istri kita dengan pendidikan yang Islami yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman dan manhaj para salaful ummah. Nah, inilah agar kita pegang teguhlah selalu dengan agama Allah, i'tisam, terus bertamassuk, pegang kuat-kuat ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabar terhadap berbagai macam fitnah yang menimpa. Para pemirsa, tidak syak lagi bahwa kemajuan teknologi juga ada sisi manfaatnya. Kita tidak katakan itu buruk 100% murni, tidak. Tapi ada sisi manfaatnya ya. Namun kita melihat di sini secara proporsional, manakah yang kita dapatkan saat ini dari alat-alat dan media-media tersebut? Apakah manfaat yang lebih banyak perbandingannya ataukah keburukan? Bisa dijawab oleh masing-masing Anda semua. Tentu keburukan jawabannya ya. Kalau 100%, berapa persenkah masing-masingnya? Barangkali manfaat yang didapatkan mungkin hanya 10% atau 5%. Sisanya ya berbagai macam. Minimalnya tidak bermanfaat bagi akhirat seorang muslim. Dan maksimalnya tentu itu adalah maksiat, dan itu adalah ya penentangan terhadap syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak katakan bahwasannya televisi haram sama sekali. Bermanfaat kalau itu ada sekarang channel ya parabola khusus TV-TV Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu pun harus dipilah dan dipilih lagi, karena banyak juga sekarang stasiun televisi yang berkedok Islam tapi merusak Islam, seperti stasiun-stasiun televisi Syiah ya, atau stasiun televisi Islam yang masih berbau bid'ah, mengajarkan berbagai macam ajaran-ajaran yang salah dan keliru. Ini juga harus disaring lagi ya. Nah, kalau betul-betul sudah bisa menyaringnya, silahkan pasang parabola yang hanya berisi TV-TV atau channel-channel Islam yang benar, mengajarkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Silahkan. Dan juga media-media sosial, kita tidak katakan 100% semuanya buruk ya, seperti misalkan ada yang namanya Facebook, ada yang namanya YouTube atau macam-macam lah, Instagram, segala macam. Itu ya bergantung dari kita penggunanya memang. Tapi sekarang mayoritas kaum muslimin menggunakannya untuk hal apa? Yang tidak bermanfaat minimalnya, dan maksimalnya yang bermaksiat dan menentang ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa menggunakan misalkan Facebook untuk dakwah, untuk menyebarkan artikel Islami yang benar ya, untuk mendakwahi kaum muslimin, atau seperti yang saya lakukan sekarang, live streaming di fanpage ya, di Penerang Jalan Islam ya, ini kan Facebook ya, kemudian masukkan lagi ke YouTube channel dakwah murni, maka tidak masalah. Namun kalau kita perhatikan keseluruhan, misalkan YouTube, coba isinya apa? Mayoritas bisa kita hukumi 90 atau bahkan lebih 95% isinya kurang bermanfaat, atau minimalnya tidak ada manfaat akhiratnya walaupun ada manfaat dunia, dan maksimalnya adalah bahkan di situ diajarkan berbagai macam yakni cara-cara ataupun ya hal-hal yang merusak akidah dan ibadah dan karakter seorang muslim ya. Jadi silahkan bagi yang bisa menggunakan wasilah-wasilah, karena ini adalah wasilah, sarana-sarana dalam kehidupan bersifat dunia, dia bermanfaat kalau memang digunakan untuk hal yang bermanfaat, dan dia madarat ya, dan itulah yang banyak terjadi jika memang digunakan untuk hal-hal yang madarat. Demikian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, semoga yang singkat ini bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada
kesempatan yang akan datang membahas masalah yang berikutnya lagi insyaallah dalam kitab. Atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.